Saya bersyukur ketika Tuhan menaruh satu visi dalam hati saya untuk menjangkau bangsa-bangsa dengan Injil Kristus. Sehingga suatu saat Tuhan taruh untuk saya membuat channel YouTube untuk bisa memberitakan kabar keselamatan sehingga banyak orang bisa mengalami pemulihan. Berawal dari ketaatan kepada Tuhan, saya mencoba untuk membuat channel YouTube Debbie Bachir TV dan membagikan setiap khotbah-khotbah saya. Dan jika Tuhan yang menyuruhnya, maka pasti kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Lewat channel YouTube Debbie Bachir TV, setiap hari saya menerima ratusan konseling dari orang-orang. Saya menerima telepon dari lintas benua, lintas budaya, bahkan lintas agama yang bertanya tentang kebenaran Injil kepada saya. Bahkan beberapa orang yang sudah meninggalkan gereja dan tidak lagi mau berhubungan dengan orang Kristen atau hamba Tuhan pun mengalami banyak pemulihan demi pemulihan. Saya sama sekali tidak menyangka apa yang Tuhan buat, dan saya tahu inilah waktu penuaian itu, karena memang Tuhan berkata bahwa ladang siap dituai, ya, tetapi pengerjanya sedikit. Dan saya berdoa biar lewat channel YouTube ini menjadi sarana penuaian bagi jiwa-jiwa. Dan ada begitu banyak kesaksian yang saya terima, bahkan terjadi beberapa pelepasan lewat doa yang hanya lewat telepon. Dan saya melihat banyak orang dipulihkan. Dan saya percaya dengan saudara terus mendengarkan khotbah-khotbah di channel saya ini, maka firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, dan Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kebangunan rohani itu sedang terjadi. Dan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang subscriber saya yang berada di Belanda. Dia tinggal di Belanda dan dia mengalami pemulihan lewat telepon ketika dia juga menyaksikan channel YouTube saya di Belanda. Dan kebetulan dia sedang ada di Indonesia, dan saya berkesempatan untuk berjumpa dengan dia, dan dia menyaksikan bagaimana firman Tuhan telah mengubah hidupnya. Saksikan wawancara saya eksklusif berikut ini. Ya, ini saya lagi bersama subscriber saya. Dari mana? Dari Belanda. Dari Belanda. Dia tuh punya satu kesaksian yang luar biasa ya. Waktu bisa lihat channel YouTube saya tuh. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya sis, gimana pertama kali lihat channel YouTube Debbie Bachir TV itu gimana? Pertama kali itu setelah 3 minggu saya cuekin. Ya. Saya cuma dengar suara. Tapi setiap kali di YouTube itu selalu nongolnya punya ibu. Iya. Satu habis, nongol lagi ke atas, nongol lagi sampai terus-terusan sampai berminggu, ya? sampai bosan dengerin ya. Sampai 3 minggu. Setelah itu saya baru iseng, saya lihat ini apaan sih? Siapa sih yang khotbah ini? Padahal udah bosan. Iya, padahal udah bosan. Lalu setelah itu pas saya lihat, saya langsung lihat di Instagram. Lalu setelah itu saya kontak Bu Debbie. Ya. Setelah udah chat, itu nomor hilang dengan sendirinya. Nggak tahu kepencet apa. Bukan keblokir kan? Enggak. Enggak, saya kira pernah, karena baper enggak. 3 minggu dicuekin. Saya nggak pernah blokir orang. Iya. Udah gitu saya langsung mikir, ya udah kalau hilang ya sudah. Karena waktu itu ada suara juga. Iya. Ya udahlah, nggak usah dihubungin lah, mau ngapain gitu kan, mau ngapain. Tapi ada suara lain juga, hubungin lah. Saya pikir gimana cara hubunginnya, orang nomornya udah hilang. Cuma lalu dia bilang, saya kepikiran, oh iya kan bisa lewat DM ya di Instagram. Iya. Saya hubungin Bu Debbie, saya pikir kalau nggak dihubung, kalau Bu Debbie nggak kontak saya ya udah. Saya pikir ya udah biarin aja deh. Saya pikir gitu kan. Iya. Karena saya juga mikir, karena di hati dan di otak pun bertentangan iya, bertentangan. Nah itu Bu Debbie hubungin saya. Tiap kali pun kalau mau telepon mau hubungin Bu Debbie juga pasti itu ada tantangan. Ya. Nggak usah lah, tapi di lain hati hubungin lah. Itu pasti ada ya. Nah itu setelah itu waktu saya bilang Ibu Debbie, saya telepon ya. Iya. Waktu Ibu Debbie lagi on the way ya ke Solo ya. Iya. Ya udah, buat saya itu pertama kali saya berhubungan gitu dengan orang yang
orang Kristen. dengan orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. yang mengaku dirinya Kristen. Iya. Karena kenapa banyak orang yang ngaku dirinya Kristen tapi sebenarnya nggak Iya. Kristen. Nah, ini dalam sekali nih pembahasannya. nggak bisa 10 menit dibahas ini Iya, nggak bisa sebetulnya. 10 menit. Jadi Karena orang ngaku iya. Kristen tapi bukan Kristen. Kenapa, ada pengalaman apa sih sampai Karena itu nggak kan mau lewat hubungan? karena itu kan lewat prosesnya. Maka saya bilang beberapa tahun yang lalu saya pernah berhubungan juga dengan yang ngakunya hamba Tuhan. oh ngakunya batu? Tapi setelah itu kita ribut. Berarti banyak yang ngaku-ngaku ya. Iya, saya harap lain kali jangan ada yang ngaku Iya. lagi. Itu kita ribut besar. Iya. Kita ribut besar. Sampai saya pun sendiri bilang ke itu orang, kamu itu jadi batu sandungan loh buat saya. Malah saya dibalikin, kamu jadi batu Berarti sandungan. dari sejak saat itu udah pokoknya nggak maulah berhubungan sama Iya. orang Kristen, Iya. udah Iya. bosen Iya. lah, Ha-ha. udah Saya pikir udah bullshit lah, gitu-gituan Iya. lah. Karena orang yang mengaku dirinya Kristen pun begitu sama Iya. saya. Maka saya pikir apalagi orang yang bukan yang orang yang biasa-biasa Iya. aja gitu kan. itu berarti sudah berapa tahun itu nggak itu nggak ada 2015. nggak ada di komunitas orang 2015. Kristen. 2015 sampai Padahal waktu itu 2019 loh. saat itu kita lagi ke gereja ya, Oh. bertiga itu lagi rutin ke gereja bertiga. Dari situ akhirnya Dari situ udah bubar semua. Saya mau blok semua orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi setelah itu handphone saya rusak. Bukannya ini satu lagi yang handphone rusak. rusak, keblok dengan sendirinya dong. Iya, saya bilang puji Malah Tuhan. puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan nggak ada kontak satupun. Orangnya bilang nih bener nih mau diservis. Ya iya, kok telepon rusak ya diservis. Tapi perasaannya gimana? Maksudnya sejak udah nggak berteman, memutuskan nggak berteman sama orang Kristen, nggak ke gereja, nggak kenal pendeta siapapun, itu perasaannya ada damai atau Enggak. cuman hatinya gimana? Hati gimana, saya selalu ngomong gini, maksud Tuhan apa gitu loh. Saya waktu itu pernah mikir pasti ada rencana Tuhan, tapi rencana apa saya nggak pernah tahu. Saya masih kepikir begitu ya, masih kepikir begitu. Tapi rencana apa saya nggak tahu. Akhirnya sampai proses itu berjalan 2016, 2017, sampai suami kecelakaannya 2018. Makanya waktu saya ngeliat dia kecelakaan, saya mikir Wah, ada apa lagi? ada apa ini Tuhan. Tapi saya bilang terima kasih loh waktu Iya. itu, terima kasih Tuhan. Tapi saya nggak tahu ada apa. Udah itu udah berlalu lagi, kan saya cuek ya, berlalu lagi sampai akhirnya saya kecelakaan. Saya pun kecelakaan ya, saya nggak nangis. Saya bilang terima kasih loh, terima kasih Tuhan. Saya sambil tengkurap itu di jalan, saya masih bilang terima kasih Tuhan, ini ada rencana. Saya mikir gitu, ini pasti ada rencana Tuhan Iya. gitu loh. Saya sampai akhirnya saya bed rest 3 bulan. Terus dengerin khotbah-khotbah itu. Bang, karena waktu saya mikir, saya ambil tuh laptop, saya pikir ini apa sih kok tiap hari kok keluarnya kok khotbahnya ini, orangnya ini terus gitu loh. Tapi kok lucu, setiap kali kok lompatnya itu habis 1 jam, lompat ke Dia berikutnya, lompat lagi ke berikutnya, lalu besok. Padahal saya nyalain yang lain ya. Iya, iya, iya. Ntar itu habis lompat lagi Lompat lagi. sampai beberapa minggu lah. Saya pikir ini siapa sih? Pas saya lihat itu ya itu kejadiannya begitu. Tapi jangan lupa Bu Debi, waktu yang kita udah kontak gitu ya, yang setelah kita doa itu Iya, ya, iya, iya, iya. saya bilang saya ngelihat Iya, singa. iya, di kamar mandi tuh. Iya. Itu ubin di kamar mandi. Saya lagi bebenah gitu, lalu ada yang narik gitu saya untuk melihat gitu ke situ. Saya bilang apa? Saya ketarik gitu lihat berupa singa. Padahal itu ubinnya bentuknya abstrak ya, Iya, ubin iya. kamar mandi abstrak. Saya bilang apaan itu? Saya bilang halusinasi kali, saya Iya. bebenah. Tapi ketarik lagi, ngeliat lagi kan, kok masih sama gitu modelnya. Saya pikir nih apaan? Merinding saya. Bener itu kayak singa Iya. gitu, singanya itu gimana? Saya juga Iya, kayak ya gimana melotot lah. gitu Iya. iya. Maka saya bilang Bu Devi, lalu ada suara juga bilang udahlah nggak usah berhubungan gitu lah. Saya dengar suara itu, udahlah putusin dekat, kelar gitu kan. Maka saya bilang Bu Devi kan kita offline dulu. Iya, iya. Saya bilang kita offline dulu. Sampai HP-nya jatuh beberapa kali ya kata Iya. ibu ya. Sampai begitu ya. Tapi waktu habis berdoa itu yang ibu rasain apa? Itu yang ngomongnya Iya. mual, Iya. Saya habis itu muntah-muntah. muntah-muntah. Itu perut itu kayaknya aduh kayak apa ya, orang Kayak kembung diulet, gitu. kayak Heeh. gitu ya. Heeh. Digilas. Itu pertama kali tuh Bu Devi. merasakannya seperti itu.
Jadi saudara bayangkan ya, ini dari Indonesia, dari saya berdoa itu waktu perjalanan ke Solo, ini lagi di Belanda loh. Iya. Kuasa Roh Kudus tuh dahsyat banget loh ya. Kita percaya nggak percaya, pelepasan tuh bisa terjadi walaupun yang satu ada di benua mana. Dan saya bersyukur banget waktu dengar itu, karena bukan ibu yang pertama, Bu. Ada satu orang ibu juga yang dia kepahitan sama suaminya. Saya berdoa lewat telepon, dia muntah keluar gumpalan darah. Itu doa kepahitan, dia kepahitan sama suami yang selingkuh sudah bertahun-tahun. Habis berdoa dia bilang dia mual dari kamar mandi, gumpalan darah. Iya, dan itu benar-benar kuasa Roh Kudus. Nah makanya ibu yang kedua telepon, saya bilang wow, Tuhan tuh dahsyat banget ya. Makanya saya langsung mikir, ini ada apa gitu, ini sebenarnya ada apa, maksud Tuhan tuh apa. Saya nggak pernah saya kontak sih memang sama orang gereja, teman. Buat saya nggak bergaul lah. Iya, nggak usah ngomongin soal Tuhan lah. Buat saya nggak perlu. Kita ngobrol aja biasa, mau ngobrol apa terserah, tapi jangan ngomong Tuhan. Kalau orang udah ngomong Tuhan sama saya udah mulai males dengerin. Berarti selama itu nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dengar baca Alkitab nggak? Enggak. Ya Tuhan, ampunilah dia, hamba-Mu ini, anakmu. Tapi berarti Tuhan sayang banget loh. Sekarang udah di-download loh Alkitabnya. Ya, puji Tuhan saudara ya nih loh. Kita berdoa nih ya lewat channel ini, saudara, di sekarang download Alkitab, bayangkan. Dulu nggak pernah mau baca Alkitab ya. Nah, puji Tuhan, haleluya. Tapi kan ibu ngerasain kan setelah peristiwa itu yang ibu muntah, ada perasaan apa? Lega kan? Nggak tahu, ada perasaan tiap kali kalau nangis tuh gampang banget. Nah, dulu nggak pernah nangis kan? Nggak pernah. Itu orang ya, ibu tahu nggak? Saya tuh belajar dari psikolog. Orang itu kalau nggak nangis tuh bahaya loh. Karena kenapa? Tuhan tuh menciptakan kita itu punya emosi. Waktu orang sedih dia harus menangis. Waktu dia nggak bisa nangis lagi, itu stresnya ketumpuk, mengkristal. Akhirnya karakternya marah-marah, tiap hari ngamuk. Anak salah apa dimarahin, dipukulin. Karena sebenarnya manusia itu butuh nangis. Tapi karena orang kalau sudah terlalu pahit, nggak bisa nangis lagi. Nah waktu nggak bisa nangis, itu bahaya, Bu. Pasti karakternya berubah. Karena mungkin karena saya cuek kali ya. Iya, bukan cuma karena cuek, sudah mengkristal kayaknya. udah jadi batu. Udah membatu. Nah, ya, akhirnya bisa nangis tuh plong kan? Iya. Orang bisa tiap itu, hari lagi tanpa sebab itu, misalnya lagi duduk, lagi sendiri gitu ya. Nangis. Iya. Ih, puji Tuhan banget. Sekarang saudara, ya saya tuh banyak lihat orang itu sampai bertahun-tahun nggak menangis tuh bahaya loh saudara. Kita ini harus ya, yang nggak bisa nangis saya doakan biar nangis. Ini buktinya nih, nggak pernah nangis bertahun-tahun, setelah dijamah Roh Kudus setiap hari nangis tanpa sebab. Nangis itu anugerah Tuhan loh. Kita tuh bisa menangis itu udah anugerah Tuhan loh, bener. Iya. Oh, makanya apa-apa jadi cengeng banget, Bu. Iya, saya nangis nih, Bu. Makanya Ini jadi di pesawat cengeng, nangis, kan? Bu. Tapi dahsyat. Tapi waktu di pesawat itu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa. Saya pas lagi lihat di layar itu udah sampai di atas lautan Hindia, saya nangis sampai Kuala Lumpur nangis. Nggak tahu kenapa nangisnya kenapa. Iya, itulah orang kalau dijamah Tuhan tuh ya begitu. Dengar lagu nangis, bukan cuma nonton film India. Film nonton Korea. Orang nonton film India ya. Tapi jadi cengeng kan? Iya, tapi bagus. Emosinya terlampiaskan. Dan ibu kan ngerasain sendiri sekarang kan lebih hatinya lebih damai, bener nggak? Iya. Kehidupannya juga jadi lebih enjoy daripada dulu. Iya sih, memang bener ya. Iya. Makanya saya kadang mikir apa yang saya pikir sebelumnya, maksudnya apa ya? Jadi gimana ya? Apa yang saya pikirin sebelumnya itu memang saya kan mikir saya mau Tuhan kasih saya yang terbaik gitu, tapi nggak pernah ada kejadian gitu loh, nggak pernah terjadi itu. Maka saya bilang ya udahlah, bullshit lah semuanya. Karena kita berpikir Tuhan kasih yang terbaik dengan konsep baiknya kita kan. Iya. Padahal kan konsep baiknya Tuhan beda. Iya. Nah kita berpikir bahagia itu waktu rumah tangga kita baik, semua baik. Tapi padahal kita bilang berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Jadi kita ini, makanya saya bilang orang Kristen itu harus satu frekuensi sama Tuhan. Iya. Kalau enggak kita stres. Kita pikir bahagia itu waktu kita punya uang 10 miliar. Padahal Tuhan bilang enggak, bahagia itu waktu kamu dicobai.
Kamu sekalipun belum melihat jalan keluar, tapi kalau kita ngerti, ya itu yang luar biasa. Iya. Betul. Jadi puji Tuhan ya. Iya. Saya sekarang bisa ketemu nih, dia dari Belanda datang ke Indonesia. Khusus. Ya khusus karena dilawat Tuhan. Dan sekarang nangis terus, sudah bertahun-tahun tidak pernah menangis. Ya dulu jelek, sekarang cantik. Tapi maksudnya itu kebetulan bukan? Ya enggak lah, enggak ada yang kebetulan bagi orang yang dikasihi Tuhan. Ya artinya walaupun kita jauh, dan memang saudara jujur ya, saya bersyukur lewat channel YouTube ini banyak sekali orang-orang yang kemudian inbox ke saya, telepon saya, mereka yang dulu jauh dari Tuhan, udah nggak percaya sama gereja, udah nggak percaya sama Tuhan karena kecewa sama orang gereja, akhirnya mereka marah Tuhan. Lucu juga sih sebenarnya, tersandungnya sama manusia, ngambeknya sama Tuhan. Tuhan yang dimarahin. Tuhan yang dimarahin, ngambeknya. Coba kalau Tuhan hentiin napas saja 1 menit mati kan. Tapi saya mulai melihat hari-hari ini lewat channel YouTube ini beberapa orang mulai kembali. Bahkan yang belum kenal Yesus, ya hari-hari ini tuh mulai baca Alkitab, mulai cari Tuhan. Jadi saudara tetap doakan ya, dan ini salah satu bukti nyata kesaksian yang luar biasa. Amin, ya, amin. yang diberkati lewat channel YouTube saya. Kalau saudara punya kesaksian lagi yang lain, boleh silakan hubungi saya dan kita ketemu lah. Ini dari Belanda aja ketemu loh. Spesial. Kita berdoa ya buat dia supaya imannya terus dibangkitkan ya, di sana pun bisa bawa suaminya untuk dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.